Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan kali ini kita akan diskusi tentang pengamatan cuaca di atas kapal ya. Dan gimana pencatatannya, kemudian pengasipannya, regulasinya, dan program apa yang ada dilakukan untuk kerjasama antar negara. Selanjutnya nanti di pertemuan berikutnya akan kita bahas tentang Sunday ship atau code shipping yang nanti akan dijelaskan juga untuk prakteknya seperti apa. Ya, pengamatan dan pencatatan cuaca laut atau cuaca maritim di atas kapal sebenarnya sama dengan pengamatan cuaca yang ada di darat. Bedanya dilakukan karena di atas kapal yang mungkin punya keterbatasan dari segi instrumentasi pengamatannya. Ini adalah jaringan atau sistem pengamatan observasi global ya di dunia. Mostly member of WMO atau World Meteorological Organization melaksanakan ini, termasuk Indonesia. Kita punya stasiun sinoptik yang ada sekitar 180-an di wilayah Indonesia tersebar. Kemudian kita punya radar juga sekitar 30, di atas 30 radar site, baik yang mobile juga ada, juga dimiliki oleh kawan-kawan di AURI ya. Kemudian kita bisa menerima satelit receiver per 10 menit. Jadi kemajuan teknologi sangat luar biasa, dimana kita bisa menerima image awan di atas kita per 10 menit yang merupakan satelit geostasioner, yang artinya dia berorbit di wilayah tropis gitu ya. Jadi memang bisa mewakili cuaca yang ada di atas wilayah benua maritim Indonesia ya. Kemudian yang akan kita bicarakan adalah bagaimana pengamatan cuaca di laut yang bisa dilakukan dengan kapal atau yang pengamatan fixed station seperti Ocean Data Buoy ya. Di Indonesia buoy tidak terlalu banyak ya jumlahnya yang memang benar-benar dimiliki oleh Indonesia. Sehingga kalau Anda berlayar mungkin nanti banyak buoy, tapi itu di wilayah di Samudra Hindia, di Pasifik, atau di utara Papua, atau di laut dalam, kebanyakan adalah punya Amerika atau Cina atau kerjasama Jepang juga untuk penelitian gitu. Yang mungkin dalam tahun ini kita akan coba memasang, karena memang alat ini sangat mahal, namun kadang-kadang vandalisme dari orang yang tidak bertanggung jawab ya merusak alat-alat ini yang sebenarnya sangat baik, termasuk pada saat buoy tsunami yang kita pasang di beberapa tempat hilang, nah, entah kemana gitu ya. Nah, itu mungkin menjadi catatan tersendiri buat kita. Oke, kita akan membicarakan pengamatan cuaca di cuaca laut di atas kapal. Ya, kalau kita lihat ini pengamatan cuaca di laut itu sudah sangat banyak dan rapat ya kalau Anda lihat sebarannya. Namun lihat kalau di Indonesia ini masih banyak blank. Kenapa? Ya mungkin tadi, apakah tidak ada regulasinya Pak? Sudah ada regulasinya. Terus kenapa tidak dilaksanakan? Nah, Anda yang lebih tahu sebagai awak kapal ya, atau ABK atau officer di kapal. Nah, ini kita lihat sebarannya. Ini tahun 2009 atau ya sekitar sekitar 27.000 pengamatan ya, 1.200 drifting buoy, banyak ya Indonesia tapi sangat sedikit. Nah, regulasi, kalau bicara regulasi, pengamatan cuaca di kapal itu atau maritim itu sudah diatur dari yang tertinggi konvensi SOLAS ya, tentang safety of life at sea, tentang keselamatan jiwa di laut tahun 74. Anda belajar ini di regulasi maritim. Kemudian dari konvensi SOLAS tersebut diturunkan ke Kepres ya, bahwa Kepres ini menyatakan bahwa pengamatan cuaca di laut bagi kapal-kapal yang berlayar itu diwajibkan gitu ya. Kemudian turun lagi aturan di bawahnya, yaitu petunjuk pelaksanaannya Kementerian Perhubungan yang mengeluarkan Kemenhub tahun 81 tentang ketentuan pelaksanaan pengamatan cuaca di laut ya. Jadi sebenarnya dari segi regulasi dari SOLAS, dari Kepres, dan dari Kemenhub itu sudah kuat gitu ya. Instansi mana atau lembaga mana yang bertanggung jawab untuk pelaksanaannya juga sudah diatur. Namun yang jadi masalah adalah kekuatan hukum terhadap para pelanggar atau sanksi-sanksi terhadap pelanggaran yang ini tidak diatur. Dan kita tahu bahwa di Indonesia itu
regulasi yang kuat aja banyak dilanggar ya, aturan-aturan apalagi tidak ada sanksinya, wah, lebih di-ignore oleh orang Indonesia biasanya seperti itu. Kemudian dari Kemenhub itu turun lagi surat edaran ya tentang kewajiban kapal-kapal niaga nasional menyampaikan data cuaca kepada Syah Bandar tahun 90, turunan dari Kepmen tahun 81 tersebut. Kemudian diperkuat lagi oleh Undang-Undang Pelayaran tahun 2008 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Pelayaran sebelumnya tahun 1999 nomor 21 ya, di mana di dalam beberapa pasal itu, pasal 132 tentang kewajiban kapal laut dan nakoda dalam masalah meteorologi, antara lain poin 123-nya, kapal sesuai dengan jenis ukuran bla 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 dan lainnya wajib dilengkapi dengan peralatan meteorologi. Jadi peralatan meteorologi standar itu perlu dimiliki oleh kapal-kapal yang berlayar ya. Kemudian juga kapal tersebut wajib menyampaikan informasi cuaca ya, dengan regulasi yang tadi, dengan peraturan yang berlaku. Yang ketiga, kapten kapal atau nakoda yang berlayar dan mengetahui ada cuaca buruk membahayakan keselamatan berlayar, maka wajib menyebarluaskan informasi tersebut kepada pihak terkait, apakah melalui navigasi atau apel maupun BMKG. Kemudian selain Undang-Undang Pelayaran juga diperkuat dengan Undang-Undang 31 tahun 2009 tentang meteorologi, klimatologi, dan geofisika, di mana dalam pasal 35-nya itu bahwa setiap stasiun fasilitas anjungan offshore ya, kapal laut, pesawat yang melintasi di Indonesia berbendera Indonesia yang sedang beroperasi di internasional patut diduga punya akan adanya fenomena meteorologi dia tahu, maka wajib melaporkan pada badan dan peraturan yang berlaku kepada BMKG. Jadi memang aturannya sudah jelas. Tapi tadi bahwa kelemahannya adalah sanksi terhadap pelanggaran aturan tersebut belum ada. Nah, ini menjadi tugas bersama kita ya. Pembicaraan di level tingkat kementerian ya, baik Menteri Perhubungan atau BMKG dan stakeholder lainnya. Kemudian kita masuk, tadi kita sepakat bahwa di Indonesia belum banyak ya, baik buoy maupun pengamatan atau kapal-kapal di Indonesia tuh belum banyak yang melakukan pengamatan cuaca. Saya dulu pada saat ikut voyage atau berlayar itu ya seperti itu, karena mungkin kesibukan para ABK, dimana kalau di bris atau anjungan itu kadang terbatas orangnya, dengan shift 4 jam itu hanya 2 orang di situ, mualim dan juga jurumudi. Kadang-kadang kalau mau ngapain kapal sudah tidak di situ, biasanya hanya untuk sandar dan pergi ya berlayar ya. Mualim 2, kalau mualim tidak biasanya ditemani jurumudi oleh kadet yang sedang prola ya gitu. Jadi memang kesibukannya apalagi lintasnya terpadat seperti lewat Selat Malaka, Laut Jawa, sehingga untuk mengamati cuaca itu kadang-kadang bukan signal. Tapi tidak tahu kenapa di luar negeri itu walaupun mereka sibuk, mereka tetap mengamati cuaca. Nah, ini masalah mindset sebenarnya. Mungkin karena tadi mindset dan sanksi tadi yang belum berseiring sejalan ya. Jadi ya masih mengignore, masih menganggap enteng gitu ya. Sehingga akhirnya kadang-kadang meteorologi itu hanya dimanfaatkan pada saat ada kecelakaan kapal, ada klaim asuransi, barulah dicari meteorologi. Atau pada saat sidang mahkamah pelayaran ya, yang menghitamkan cuaca sebagai akibat penyebab kecelakaan kapal, baru di situ minta supporting dari data meteorologi pada saat kejadian. Mudah-mudahan tidak ya, mudah-mudahan mindset ini bisa kita ubah sama-sama. Sehingga karena keterbatasan atau masih kurangnya kapal-kapal mengamati cuaca, sebenarnya tidak hanya di Indonesia ya, seluruh dunia pun banyak beberapa kapal yang memang belum mengamati. Tapi Indonesia sepertinya lebih jumlahnya lebih besar gitu ya, yang belum mengamati. Kapal peli yang sudah menjadi mitra kita juga kadang-kadang masih belum, pada kesibukan mereka ya dalam berlayar ya, kegiatan di dalam voyage mereka gitu ya. Sehingga dibentuklah program atau dibukalah program untuk yang disebut dengan VOS atau FOS program ya, yaitu dari WMO, yaitu Voluntary Observation Ship Program atau FOS. Ini program pengamatan sukarela dari kapal-kapal yang berlayar, dari kapal-kapal berlayar dengan peralatan meteorologi yang mereka miliki. Mereka mengamati secara sukarela ya, ini karena sukarela volunteer ya tadi, tidak bisa dipaksa. Sama seperti iuran wajib ya, iuran wajib aja susah, apalagi yang sukarela ya, gitu ya. Jadi ada nama FOS ya, antara UNESCO dengan WMO dengan kementeriannya dari IMO juga ya, International Maritime Organization.
Apa sih tujuannya dari FOS ini? FOS itu adalah tujuannya adalah misinya adalah mengkolektif atau mengumpulkan dan menyebarkan data-data pengamatan cuaca di laut ya, yang melalui tadi salah satunya regulasi menggunakan SOLAS, dan tiap negara mempunyai aturan turunannya gitu. Kemudian juga membantu dalam global climate and extreme weather, jadi mengamati climate dan juga cuaca-cuaca yang ekstrim yang terjadi pada saat itu, maupun variabilitas iklim dan perubahan iklim ya, dan seterusnya lah. Artinya intinya untuk mengobservasi data, kemudian saling bertukar informasi data, juga data dan informasi tiap negara, karena kita tahu bahwa lautan itu milik bersama, artinya tidak bisa dibatasi walaupun ada batas administratif, tapi kalau untuk cuaca dan parameter ocean itu tidak bisa dibatasi, sehingga perlu kerjasama di antara lembaga tersebut ya. Kemudian untuk menggalakkan program POSA dibutuhkan ada namanya PMO ya, atau Port Material Officer. Jadi ini adalah orang BMKG yang bekerja di pelabuhan lah. Kalau di Jakarta itu di Priok, ada Pelawan, kita punya beberapa stasiun, ada 23 ya. Kalau masih ingat pertemuan sebelumnya tentang pengenalan WMO, ini juga sudah kita sentuh sedikit tentang VOS ya. Jadi PMO ini mendukung program pengamatan sukarela. Jadi PMO mendukung FOS. Ya, jadi untuk meningkatkan FOS dibutuhkan PMO. Ingat ya, jadi PMO ini orang BMKG ya, bukan pelautnya ya, dimana bertanggung jawab merekrut kapal-kapal sebagai pengamat cuaca maritim yang sukarela tadi ya, dan menjamin kualitas data hasil pengamat. Jadi intinya memberi bantuan kepada teman-teman awak kapal yang mengamati cuaca jika ada masalah, apakah di alat maupun di cara menyali dan segala macam ya, yang berkaitan dengan cuaca di laut gitu ya. Juga tentang interpretasi dari cuaca, yang misalkan ingin membuat maritim forecast, yang integrated forecast, bagaimana interpretasinya di wilayah perairan, medan multi shipping dan lain sebagainya. Jadi intinya mitra dari pelaut dalam hal meteorologi dan oceanografi pada saat berasal dari pelabuhan maupun pada saat berlayar. Oke, ini kegiatan PMO-nya, lokasinya tentunya di pelabuhan ya. Boleh juga pelaut itu juga mampir ke sana untuk diskusi. Kalau alat ada yang rusak, barometer kurang pas, Anda bisa diskusi bagaimana kalibrasinya ya, dan seterusnya. Kemudian ini tugas utamanya ya, kontak dengan pengamat cuaca, juga memeriksa peralatan meteorologi atas permintaan nakoda, memberikan petunjuk dalam memberikan masalah cuaca, membina hubungan baik ya, karena kita butuh data dari yang Anda amati dan Anda butuh informasi meteorologi yang kami hasilkan gitu. Jadi ada simbiosis mutualismenya gitu. Kemudian dengan perusahaan kapal, selain dengan kapal juga perusahaan pemilik kapal, kita juga mesti berkomunikasi. Yang ini sudah dilakukan saat ini di beberapa tempat pelabuhan yang menjadi tugas PMO. Kemudian mulai kerjasama dengan Pusat Cuaca Perakiraan Nasional dengan BMG Pusat, dengan Sabandar biar kita masuk ke pelabuhan lebih mudah, dan perusahaan pelayaran, dan yang tidak kalah penting adalah dengan sekolah-sekolah dan akademi pelayaran ya. Seperti Bapak ini mengajar di akademi pelayaran, tujuannya adalah supaya Anda lebih mempunyai pengetahuan tentang meteorologi, di pentingnya meteorologi dalam voyage dalam dunia kemaritiman Anda, sehingga tidak putus gitu nanti pada saat Anda sudah berlayar dan butuh informasi meteorologi, tentunya ini bisa dimanfaatkan. Jadi sekolah-sekolah PNS seperti STP, Jadayat, semuanya banyak teman-teman meteorologi yang masuk ke dalam sekolah tersebut. Tujuannya adalah SPMO ya, walaupun tidak PMO murni, tapi tidak di pelabuhan, tapi tujuannya adalah mempermudah hubungan atau kerjasama antara pelaut dengan pemilik kapal dan juga sekolah-sekolah pelayaran dalam menghasilkan data yang berkualitas tentunya. Kemudian oke, kita lanjut. Ini pembinaan kerjasamanya hampir sama ya, dengan pihak akademi, dengan pengusaha pelaut, penguasa pelabuhan, Sabandar, dan seterusnya. Oke, pegawai PMO adalah ya staf atau pegawai dari kantor BMKG maritim setempat ya, di Belawan, di Bitung, di Manado ada 23 stasiun. Dan di situ biasanya terdiri dari observer, pengamat cuaca, ada forecasternya, kemudian ditemani teknisi biasanya. Tujuannya membina kerjasama dengan deck officer
dan seterusnya kita bicarakan tadi ya, di mana tujuannya menghasilkan berita cuaca, mengirimkan ke darat, dan kita memberikan informasi melalui Nisnap, VTS, atau yang bisa kita provide melalui website BMKG. Kemudian, bagaimana PMO di Indonesia ya? PMO di Indonesia tadi kita sudah bekerja sama dengan pemilik kapal, dengan PT Pelindo. Kita melakukan namanya FEMPOYAT, pengenalan laut, jadi biar meteorologis atau forecaster ini tahu dia memprediksi gelombang laut di wilayah A gitu dengan ketinggian sebenarnya benar nggak sih apa yang dia prediksi, jadi ada verifikasi terhadap perakiraan yang sudah dibuat. Ini penting karena prediksi cuaca atau prediksi cuaca maritim yang baik atau gelombang yang baik adalah apabila kita bisa memverifikasi hasil dari perakiraan kita. Jadi kita bisa mencari kekurangannya, kesalahannya, sehingga kita bisa memperbaiki dan meningkatkan keakurasian dari perakiraan atau prediksi cuaca yang kita lakukan. Kemudian ini masalah-masalah teknis masih ada ya, misalkan pemilik kapal yang masih tidak mau menerima PMO, kemudian Sabanda yang kadang-kadang belum mengetahui juga tapi bosnya sekarang sudah tahu, dan sebagainya. Pelindo yang akses hal-hal yang non teknis sebenarnya yang lebih banyak menghambat kesibukan para ABK juga. Jadi inilah kita mesti ya saling bekerja sama, saling memahami lah apa tugas masing-masing sebenarnya. Nah, ini sudah secara umum kegiatan PMO Research masih terkendala beberapa hal yang kita bicarakan tadi. Nomor satu, para nakoda kapal, pelaut, agen dan kapal belum begitu aware gitu ya tentang pengamatan cuaca di laut. Yang bilang tadi, ya kadang-kadang mungkin karena menganggap Indonesia itu cuacanya biasa-biasa saja, wilayah kolam susu ya, dibandingkan di bintang menengah, jadi mereka menganggap enteng gitu ya semua meteorologi. Tapi pada saat nanti ada masalah, kecelakaan kapal, ada klaim dari pemilik kapal tentang cuaca, baru biasanya mereka baru sibuk menghubungi meteorologi setempat gitu ya. Nah, ini yang poin 2 tadi yang kita bicarakan dari awal, belum ada sanksi tegas terhadap pelanggaran terhadap perundangan atau regulasi yang berlaku tadi. Misalkan tadi mengamati cuaca sudah ada aturannya tapi belum ada sanksinya, jadi biasanya ya karena tidak ada sanksinya tidak dilakukan. Ini adalah implementasi ini yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan BMKG baik di pusat maupun di stasiun-stasiunnya. Jadi kita punya prediksi cuaca, divalidasi, kemudian kita survei gelombang, verifikasi gelombang, kerjasama dengan PELNI, dengan KPLP dan seterusnya ke kapal tiap 2 minggu atau 1 minggu tergantung baik kapal dengan ABK tentunya. Nah, ini contoh kegiatan ya PMO di Priok ya. Ini ke VTS, ke kapal PELNI dan seterusnya. Nah, ini penting tentang prosedur umum tahap-tahap pengamatan cuaca di kapal. Jadi sebenarnya ada 5 ya. Jadi pengamatan itu ada 5. Pertama tahap pengamatan, kemudian ini pengamatan dari masing-masing unsur cuaca. Jadi kita mengamati unsur cuaca, kita catat, kemudian kita amati, kita catat dalam bentuk draft untuk memudahkan penyandian ya. Jadi dalam bentuk draft baru kita sandi. Nah, kita nanti akan next week kita akan belajar bagaimana menyandinya ya. Menyandinya ada yang manual, sip, ada juga menggunakan software ya. Mungkin next nanti kalau ada kesempatan Bapak ajarkan menggunakan software ya, karena kita kuliahnya tidak tatap muka, mungkin agak perlu effort tersendiri untuk membuat atau melaksanakan yang menggunakan software tersebut ya. Kemudian tahap laporan, jadi setelah Anda buat sandi tersebut dibuat untuk dikirimkan ke VTS atau BMKG melalui VTS, bisa by telegram maupun by email. Kemudian diarsipkan. Nah, dia ada dalam logbook khusus, nanti diarsipkan. Arsip ini bisa diambil nanti oleh petugas meteorologi PMO setempat tadi ya. Dengan Priok, hasil dia akan mengambil lagi. Jadi ada 5 tahap ya, diamati, kemudian dicatat, baru disandi, dilaporkan dan diarsipkan. Jadi walaupun pengamatan cuacanya itu tidak langsung kita ambil, tidak terkirim, tapi data-data yang Anda amati di kapal itu sangat penting buat verifikasi data kita gitu, untuk klimatologi atau marine climatologist. Ini ketentuan standar yang dilakukan ya, bahwa pengamatan itu sebenarnya selama 6 jam ya, standarnya 00:06 UTC ya, jadi jam 7 pagi, jam 1 siang, jam 7 malam ya, dan jam 18 atau jam 1 malam ya. Nah, di tempat lain boleh per 3 jam juga ya kalau waktu Anda sangat kurang. Kemudian ya tekanan udara harus dibaca tepat waktu ya, misalkan jam 00 baca jam 10, tapi kalau parameter lain bisa dilakukan 10 menit sebelum jam pengamatan gitu.
jam 7 mengamati, H-10 menit bisa mengamati langsung saluran udara diusahakan pada saat jam 7 tersebut ya. Oke, ini hanya perkembangan cuaca mendadak. Perwira kapal harus tetap melakukan pengamatan cuaca, pengiriman melalui Inmarsat sekarang ya, karena radio official kemampuan ini sudah mulai berkurang dalam kapal, biasa dirangkap juga oleh officer yang lain gitu ya, melalui 2 atau 3 ya. Oke, ini definisi tentang pengamatan cuaca maritim ya. Pengamatan maritim adalah sebenarnya pengamatan unsur parameter cuaca meteorologi yang di atmosfer dan juga berkaitan dengan laut ya, oceanography. Makanya cuaca maritim, marine meteorologi atau ocean juga kita bisa gunakan. Kemudian pengamatan cuaca itu bisa dilakukan, tadi ada di kapal yang kita lihat, ada di kapal, ada buoy. Jadi kalau diklasifikasikan pengamatan cuaca maritim bisa dilakukan menggunakan pengamatan tetap atau fixed platform dengan program pengamatan bergerak atau moving platform. Jadi ada 2 ya, ada fixed, jadi stasiun itu tetap, kemudian ada yang stasiunnya bergerak. Nah, apa itu yang bergerak, apa yang fix? Tekniknya ada yang langsung pengamatan di permukaan atau juga menggunakan luar dari angkasa ya, atau remote sensing ya, space ya. Kita lihat biasanya pengamatan cuaca itu juga dibagi, ada yang manly dan unmanly atau telemetry station. Jadi yang berawak ini, yang berawak misalnya ya kapal tadi atau tugas di pantai kayak pelabuhan ya, stasiun pelabuhan itu ada awaknya, ada orangnya. Yang tidak berawak buat telemetri, salah satunya buoy tadi ya. Ya, ini kalau kita bagi yang manly tadi, ada yang fixed station ya, stasiun tetap, stasiun cuaca yang lokasinya tetap ya, ini stasiun BMKG ya, ada stasiun samudra, pelabuhan dan seterusnya. Kita punya 23 stasiun di BMKG di Indonesia. Kemudian yang mobile ya, bergerak. Yang mobile itu adalah yaitu kapal Anda bergerak. Itu disebutkan mobile sea station ya, fixed manly ya. Itu dibagi menjadi 3, ada yang selected, terpilih, ada yang supplementary, pelengkap, dan ada yang membantu. Bedanya apa? Nanti kita diskusikan secara khusus, kayaknya ada di situ. Oke, nanti ada di khusus ya, tapi ini mungkin bisa dibahas. Jadi kurang lebih kapal terpilih atau selected ship station itu kapal yang dilengkapi dengan peralatan meteorologi yang telah memiliki sertifikat. Jadi ada alatnya bagus, lengkap, dan sudah bersertifikat oleh BMKG ya. Dan membuat dan mengirimkan data cuaca full form ya. Tapi di praktek kita akan diskusi tentang apa itu full form, selected sheet, supplementary dan auxiliary. Biasanya ini dilakukan oleh ya ANT3 ke atas ya, dan ANT2. Kemudian itu dibagi biar mudah memahami. Tapi sebenarnya kalau ANT5 sanggup juga nggak masalah. Tapi kadang-kadang ANT5 karena baru dari menjadi deck officer, calon deck officer, dia agak perlu belajar dari dasar dulu tentang metodologi. Jadi biasa diberikan pemahaman di ANT4, kemudian 32 sudah melaksanakan. Oke, kalau kapal pelengkap itu atau supplementary ship station biasanya juga sudah ada alat, tapi belum penuh, tapi sebagian aja, dan sudah bersertifikat ya. Jadi alatnya sudah belum lengkap tapi sudah bersertifikat, dan mengirimkan cuaca. Kalau tadi full formnya apa nanti didiskus di praktek tentang sandwich, mengirimkan data secara singkat ya. Ini ada format sandinya berbeda ya, karena peralatan yang dimiliki juga beda. Yang ketiga adalah stasiun kapal pembantu atau auxiliary ship station. Itu kapal yang peralatannya misalkan sederhana, misalkan tugboat ya, atau tongkang ya, kalau itu dan seterusnya. Itu biasanya kalau cuma suhu, tekanan udara ya, banyak lihat angin gitu ya, standarnya seperti tersebut. Nah, itu biasanya alatnya sederhana dan belum bersertifikat ya, sehingga datanya dikirimkan sesuai dengan yang peralatan yang mereka miliki gitu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ini yang telemetri ya. Telemetri itu ada menggunakan automatic station ya, ada AWS, ada mooring, ada drifting, ada floating. Jadi alat ada yang mengambang, ada yang ikuti arus, ada suar dan seterusnya. Jadi itu yang kadang-kadang tidak ada orangnya, unmanly ya. Kemudian unsur meteorologi itu ya, ini cuaca sebenarnya ditambah dengan unsur cuaca maritim. Ya, kalau cuaca itu kita pelajari bahwa ada di atmosfer, kalau di maritimnya berarti yang ada di laut ya, kurang lebih seperti di coastal. Laut itu bisa di coastal, bisa juga di perairan, juga di samudra ya, seperti itu. Kemudian nah ini unsur cuaca, kalau yang putih ini sebenarnya unsur yang kita pelajari di cuaca ya.
present weather, arah kecepatan. Nah, ini akan kita pelajari nanti dan akan kita coba sandi. Nah, jadi Anda bekali sebelum perala ini Anda belajar ini ya, atau kembali ke laut lagi, sebelum Anda kembali ke laut lagi, mesti tahu nih parameter ini ya. Sudah kita pelajari satu-satu ya, arah kecepatan angin, jumlah awan, tipe awan, tinggi dasar awan, visibility, suhu udara, kelembapan sudah semua. Ada tendensi tekanan udara yang penting untuk mendeteksi adanya badai atau low pressure area. Kemudian perubahan tekanan udara, arah dan kecepatan kapal, ini bukan parameter tapi dari pergerakan kapal ya, manuver kapal. Nah, yang kuning ini adalah beberapa parameter dari oceanography atau kelautan yang ada suhu air laut, gelombang ada ombak, ada swell ya, ada wind wave, ada swell wave, ada es juga. Mungkin kalau di kita belum ada ya, tapi kalau di tentang kutub es sudah ada materi di semester berikutnya. Kita belajar Mid Ocean, akan belajar tentang es ini ya, es accretion, bagaimana terbentuknya, ada superstructure icing dan seterusnya. Dan fenomena khusus misalkan ada tropical cyclone, hurricane, atau tornado atau water spot ya. Di laut itu tornado namanya water spot dan seterusnya. Oke, ini berkaitan dengan tadi kapal dan unsur radioaktif berbeda. Yang tadi kita bicarakan ada selected ship, ada auxiliary ship, ada supplementary. Ini yang tadi kapalnya alatnya lengkap, semua unsur yang kita bicarakan tadi diamati. Sedangkan yang tambahan auxiliary ya menyesuaikan dengan alat ya, parameternya berbeda ya. Nah, ini sudah. Toh nanti sandinya juga akan berbeda. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu saja tentang diskusi tentang mengantarkan kita tentang pengamatan cuaca maritim di atas kapal ya, seperti apa. Nanti prakteknya kita coba membaca bagaimana prosedur pengiriman datanya, baru nanti minggu depan kita cerita pengenalan sandi dari seksi 0 sampai 2, baru next prakteknya adalah mencoba Anda bagaimana mengamati cuacanya, kemudian mencoba mensandinya. Nah, ini agak butuh effort untuk belajarnya pelan-pelan, tapi nanti Bapak kasih contoh, mudah-mudahan nanti bisa paham. Kalau belum paham nanti bisa diskusi lebih lanjut. Itu saja tentang pengamatan cuaca di kapal, mudah-mudahan manfaat. Kalau belum paham, kita bisa diskusi nanti dengan jalur komunikasi yang kita miliki. Semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.